Wirid di waktu siang itu ada 7. Dan wirid di waktu malam ada 6. Ya. Falnadhkur fadilata kulli wirdin wadhifatahu wa ma yata'allaqu bih. Maka kita akan sebutkan keutamaan setiap wirid tersebut dan apa tugas yang harus kita lakukan saat itu. Dan juga apa yang berhubungan dengannya. Ya, ini bab penting banget Pak bagi mereka yang ingin bersungguh-sungguh berzikir beribadah kepada Allah. Al-wirdul awal. Wirid pertama dari waktu siang. Nah, tadi beliau sudah sebutkan bahwa wirid siang itu berapa? 7. Wirid pertama dari waktu siang, ma baina tulu'il fajri tsani ila tulu'i syams. Itu dimulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Dimulai dari kapan? Terbit fajar sampai apa? Terbenam matahari. Wa huwa waqtun syarif, dan ini waktu mulia kata beliau. Ya. Waqad aqsamallahu ta'ala bih. Di mana Allah bersumpah dengan waktu subuh ini. Allah berfirman was-subhi idza tanaffas. Demi waktu subuh apabila ia telah bernafas, maksudnya telah datang. Ya. Fayambaghi lil murid idzan tabaha minan naum an yadhkurallaha ta'ala fayaqul. Maka orang yang ingin melalui jalan Allah ketika ia bangun di waktu terbit fajar, ya, jangan lupa dulu untuk membaca zikir bangun tidur. Jadi ketika kita bangun jangan lupa Pak, kita ucapkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Dan zikir bangun tidur itu bukan cuma satu, banyak Pak. Di antara juga yang saya sebutkan tadi, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wa la quwwata illa billah. Kalau dia mengucapkan setelah itu Allah maghfirli, Allah pasti ijabah kata Rasulullah SAW. Ya. Juga Rasulullah SAW mengucapkan alhamdulillahilladzi a'ada ilayya ruhi wa adhina li bidzikrih. Segala puji bagi Allah yang telah mengembalikan ruh kepadaku dan mengizinkan aku untuk berzikir kepadanya. Ya. Wa fi afradi Muslim, dan sebutkan dalam riwayat Muslim dari hadis Ibnu Mas'ud, karena Rasulullah SAW apabila masuk di waktu sore berkata, amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillah. Wa idza asbaha, dan apabila masuk waktu pagi beliau berkata, asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rabbi as'aluka khaira ma fi hadzal yawm wa khaira ma ba'dah wa a'udzu bika min syarri ma fi hadzal yawm wa syarri ma ba'dah. Rabbi a'udzu bika minal kasali wa su'il kibar. Rabbi a'udzu bika min adzabin finnar wa adzabin fil qabr. Masyaallah. Asbahna, kami masuk di waktu pagi. Wa asbahal mulku lillah, dan kerajaan hanya milik Allah saja. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Dia, Allah saja. Tidak ada sekutu baginya. Lahul mulku wa lahul hamdu, milik Allah lah kerajaan dan milik Allah juga pujian. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan Dia maha kuasa atas segala sesuatu. Setelah memuji, Rabbi as'aluka khaira ma fi hadzal yaum. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau kebaikan yang ada di hari ini. Wa khaira ma ba'dah, dan kebaikan setelahnya. Wa a'udzu bika min syarri hadhil lailah. Ya Allah, aku berlindung dari keburukan hadzal yaum. Aku berlindung kepada Engkau dari keburukan hari ini. Wa syarri ma ba'dah, dan keburukan setelahnya. Masya Allah. Rabbi a'udzu bika minal kasal wa su'il kibar. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari malas dan buruknya tua.
Buruknya tua itu maksudnya apa? Pikun, lemah, nyusahin orang. Ya. Rabbi a'udzubika min adzabin nar wa adzabin fil qabr. Rabb, aku berlindung kepada Engkau dari azab api neraka dan azab kubur. Bayangkan Pak, pagi-pagi kita udah berdoa begitu. Luar biasa. Ya. Juga Rasulullah SAW ya dzikir pagi sore diantaranya mengucapkan apa? Bismillahilladzi la yadur ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. 3 kali. Kata Rasulullah, siapa yang mengucapkan ini maka tidak akan dibahayakan oleh apapun. Dalam satu riwayat yang lain, siapa yang membaca ini dia akan terhindar dari mara bahaya yang tiba-tiba. Ya. Karena kan kita tidak tahu Pak, kita lagi jalan tiba-tiba ada mobil nyeruduk, kita lagi naik pesawat tiba-tiba mesinnya mati, jatuh, kita naik kapal laut tiba-tiba tenggelam, kita nggak tahu. Maka dengan kita mengucapkan doa ini, Bismillahilladzi la yadur ma'asmihi syai' fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim, kita akan terhindar dari mara bahaya yang tiba-tiba, kata Rasulullah SAW. Iya. Berarti kita butuh tidak Pak kepada doa zikir pagi dan petang Pak? Sangat butuh Pak. Sangat butuh. Karena ini kebaikan kita. Kita minta kepada Allah kebaikan hari ini dan berlindung dari keburukan hari ini. Kita minta kepada Allah di hari itu supaya tidak jadikan malas. Makanya insya Allah orang yang senantiasa membaca zikir pagi dan petang tuh nggak malas insya Allah. Bagaimana nggak malas? Dia di pagi hari sudah berlindung dari kemalasan. Di waktu sore dia berlindung dari kemalasan. Masya Allah. Ya. Demikian pula Rasulullah mengucapkan raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Kata ya, ini juga keutamaannya besar loh Pak. Kata Rasulullah, siapa yang mengucapkan raditu billahi rabba, aku ridha Allah sebagai Rabbku. Wabil islami dina, dan aku ridho Islam sebagai agama. Wabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah, dan aku ridho Muhammad sebagai nabi dan rasul. Wajabat lahul jannah, wajib masuk surga. Tapi kita ucapkan dengan penuh dari hati tentunya Pak, bukan cuma sebatas lisan. Ya. Ikhwata Islam azani Allah wa iyyakum. Kemudian beliau ya tidak menyebutkan ini secara tartib ya. Fa idza shallal fajr, kalau dia setelah selesai salat fajar, qala wa huwa thanin rijlah qabla an yatakallam, setelah selesai salat ya, dalam keadaan melipat kaki, jangan lupa mengucapkan ini, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir, 10 kali. Ini disunahkan di waktu sholat subuh dan sholat maghrib. Ya. Wa yadhkur sayyidal istighfar. Jangan lupa juga ya menyebutkan sayyidul istighfar. Ini merupakan dzikir pagi dan petang juga. Allahumma anta rabbi. La ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduk. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant. Ya Allah, Engkau adalah Tuhanku. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Engkau ya Allah. Engkau yang telah menciptakan aku dan aku adalah hamba-Mu ya Allah. Pengakuan bahwa kita ini hamba Allah yang butuh kepada Allah. Ya. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu ya Allah. Aku di atas perjanjian-Mu dan janji-Mu, aku sesuai kemampuanku ya Allah. Kemudian a'udzubika min syarri ma sana'tu. Aku berlindung kepada Engkau dari keburukan yang aku lakukan. Lihat. Rasulullah berlindung dari keburukan yang kita lakukan. Karena yang kita lakukan berupa dosa bisa menimbulkan keburukan tidak, Pak? Iya. Dosa yang kita lakukan itu Pak bisa menimbulkan dosa yang lain. Dosa yang kita lakukan itu Pak bisa mendatangkan azab Allah Subhanahu wa taala.
Dosa yang kita lakukan itu Pak bisa mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Ternyata Rasulullah berlindung, a'udzubika min syarri ma sona'. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari keburukan yang aku lakukan, ya Allah. Abu'ulaka bi ni'matika alai. Aku kembali kepadamu ya Allah dengan kenikmatan yang Engkau berikan kepadaku. Artinya pengakuan akan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita banyak sekali. Wa abu'u bi dzambi faghfirli, dan aku kembali dengan membawa dosa aku ya Allah. Faghfirli, ampuni dosaku. Kata Syekhul Islam, seorang hamba itu hendaknya di antara dua keadaan tadi. Pengakuan akan nikmat-nikmat yang Allah berikan dan mengakui dosa-dosa dia. Maka siapa yang mengakui akan nikmat yang Allah berikan kepada dia bahwa itu nikmat Allah, lalu ia juga mengakui dosanya, dia pasti akan menjadi hamba yang sempurna, Pak. Karena memang itulah poros ibadah, Pak. Poros ibadah dan syukur itu adalah pengakuan nikmat dan pengakuan apa? Dosa. Makanya ini disebut dengan sayyidul istighfar. Ya, sayyidnya istighfar, penting tuh. Demikian pula Rasulullah mengajarkan asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala din nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Kami masuk di waktu pagi di atas fitrah Islam, di atas kalimat ikhlas, di atas agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di atas millah ayah kami Ibrahim yang hanif dan muslim, dan tidaklah ia termasuk orang yang berbuat syirik. Subhanallah, kita di waktu pagi sudah menyatakan diri di atas tauhid, Masya Allah, di atas keikhlasan luar biasa. Ya. Wa yad'u, dan silakan ia berdoa juga, Allahumma aslih dini alladhi huwa ismatu amri wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi wa aslih li akhirati allati fiha ma'adi waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair waj'alil mauta rahatan li min kulli syarr. Ya Allah, perbaiki agamaku ya Allah, yang itu merupakan perlindungan urusanku. Perbaiki duniaku ya Allah, yang itu merupakan mata pencaharianku. Perbaiki untukku akhiratku ya Allah, yang itu merupakan tempat kembaliku. Jadikanlah ya Allah hidupku di dunia sebagai tambahan pada setiap kebaikan, dan jadikan kematian ya Allah ya sebagai istirahat dari segala keburukan. Subhanallah, doa yang agung sekali ya. Ya, kita minta kepada Allah diperbaiki agama kita, diperbaiki mata pencaharian kita, diperbaiki akhirat kita. Kita juga minta kepada Allah supaya kita hidup di dunia ini sebagai tambahan kebaikan, amal soleh, bukan tambahan keburukan. Ya, luar biasa Pak, doa-doa Nabi itu Pak. Makanya kalau kita berdoa dengan doa-doa Nabi itu luar biasa isinya. Ya. Wa yad'u bi du'a Abi Darda, Abu Darda juga pernah berdoa begini. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta alaika tawakkaltu wa anta rabbul arsyil azim. Masya Allah kana wa man lam yasha' lam yakun wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. A'lam anna Allah ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Allahumma inni a'udzubika min syarri nafsi wa min syarri kulli dabbatin anta akhidun bi nasiyatiha. Inna rabbi ala siratim mustaqim. Ya Allah, Engkaulah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Engkau ya Allah. Hanya kepadamu aku bertawakal. Engkau pemilik arasy yang besar. Apa yang Engkau kehendaki pasti terjadi, dan apa yang Engkau tidak kehendaki tidak akan terjadi. Tidak ada daya dan upaya kecuali dengan izin Engkau ya Allah. Aku yakin bahwa Engkau ya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, dan bahwasanya ilmu-Mu mencakup segala sesuatu. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari keburukan diriku, dan dari keburukan setiap binatang yang Engkau memegang ubun-ubunnya. Sesungguhnya Rabbku di atas jalan yang lurus. Tapi ini ya doa yang diucapkan oleh Abu Darda. Artinya doa-doa seperti ini Pak, ya tidak, kalau kita sekali-kali saja berdoa dengannya nggak masalah.
Adapun meyakini itu sebagai sunnah Rasul tentu tidak, karena butuh dalil. Ya. Kemudian kata beliau, wa yanbaghi lahu qabla khuruji ila salatil fajr an yusalli sunnah fi manzilihi. Dan selayaknya kata beliau, orang yang ingin sholat subuh, yang mau pergi sholat subuh, bagusnya dia sholat sunnah qobliyah subuhnya di rumah. Di mana? Di rumah, Pak. Iya. Karena memang demikian yang Rasulullah lakukan. Rasulullah SAW itu sholat qobliyah subuhnya biasanya di rumah tuh. Tapi gimana Ustadz kalau misalnya rumah saya jauh? Kalau saya sholat di rumah, saya selalu nggak dapat takbiratul ihramnya imam. Masbuk terus, gimana itu? Maka kalau kita keadaannya seperti itu, berarti yang lebih baik sholat sunnahnya di mana? Di masjid. Karena yang mendapatkan takbiratul ihram imam itu lebih utama. Iya, nggak apa-apa. Tapi kalau di sini, masya Allah Pak, tadi subuh saya sholat di sini, ya jarak antara adzan dan iqamahnya cukup panjang, lumayan. Ada space, ya, buat sholat di rumah. Ya, alhamdulillah. Fa idza dakhala al-masjid falyaqul, kalau dia sudah mau masuk masjid, ucapkan juga. Kalau mau masuk masjid, ucapkan doa ini. Ya. Nabi SAW kalau masuk masjid, beliau mengucapkan sholawat atas Nabi SAW. Kemudian mengucapkan Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Dalam satu ayat yang lain, a'udzu billahil azim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim. Kemudian mengucapkan Allahumma inni as'aluka Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Ya Allah, tolonglah bukakan pintu-pintu rahmatmu ya Allah. Ini jangan lupa tuh ya. Kalau masuk masjid jangan lupa baca doa masuk masjid. Dan dahulukan kaki yang mana? Yang kanan. Ya. Kalau keluar masjid jangan lupa juga bersalawat dulu, kemudian kita ucapkan Allahumma inni as'aluka min fadlik. Ya Allah, aku minta kepada Engkau karuniamu. Masya Allah. Ya. Tsumma yatlubu shaffal awal, dan usahakan cari saf yang pertama. Muntadhiran lil jamaah da'iyan binahwi ma taqaddam min al-adhkari wal ad'iyah. Ya, sambil menunggu salat berjamaah antara adzan dan qomat, kita banyakin doa. Iya. Jangan Pak, kita ini jadi orang yang selalu masbuk Pak. Sebutkan dalam hadis, mazala rajul yata'akhkharu an salatil jumu'ah hatta yu'akhirahu Allahu fil jannah wa in kana min ahli au kama qala. Senantiasa seseorang terlambat salat Jumat sampai Allah akhirkan masuk surganya, walaupun dia penduduk surga. Jadi jangan salahkan Pak, kalau kita masbuk terus ternyata masuk surganya juga masbuk. Ya. Kita pengen masuk surga cepat-cepat, tapi pergi sholat aja lambat mulu. Bagaimana? Makanya kalau kita pengen cepat-cepat masuk surga, kita juga berusaha untuk bergegas juga ya kepada segala kebaikan, terutama sholat berjamaah itu. Iya. Faqad ra'a Anas, dan Anas juga meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, "Man shallal fajra fi jama'ah, thumma qa'ada yadhkurullaha ta'ala hatta tatlu'a asy-syams, thumma shalla rak'atain, kanat lahu ka'ajri hajjatin wa umratin tammah." Ya. Rasulullah bersabda, siapa yang salat subuh berjamaah, kemudian ia duduk berzikir kepada Allah sampai matahari terbit, kemudian ia sholat 2 rakaat, maka ia pulang membawa pahala haji dan umroh sempurna. Walaupun memang ikhtilaf para ulama Pak tentang status hadis ini. Banyak ulama mengatakan hadisnya dhaif, sebagian mengatakan hasan. Ya, tentang keutamaan mendapat pahala haji dan umroh. Ya. Adapun tentang masalah zikir dari semenjak subuh sampai matahari terbit, itu ada riwayat-riwayat yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, yang jadi masalah
ini sholat 2 rakaat ini 2 rakaat apa? Karena kan disebutkan di situ siapa yang berzikir kepada Allah setelah sholat subuh, kemudian apa? Berzikir sampai matahari terbit, kemudian apa? Sholat 2 rakaat. Nah, sholat 2 rakaat ini sholat 2 rakaat apa? Ikhtilaf para ulama. Pendapat yang paling sahih ia adalah sholat duha. Karena dalam riwayat Imam Ahmad demikian ya dijelaskan lafadznya, hatta yusalliyad duha, sampai ia sholat duha. Ya. Walakun wadhaif waqti arba'an. Maka tugas-tugas yang harus kita lakukan di wirid yang pertama ini 4. Doa, zikir, baca Quran, dan berfikir untuk ilmu. Wal ya'ti bima amkanahu, dan hendaklah ia lakukan sesuai dengan yang mungkin untuknya. Wal yatafakkar fi qat'il qawati wa syughli syawaghil 'anil khair liyuaddi wadhaif yaumihi. Hendaklah di pagi hari itu dia memikirkan apa saja yang bisa memutuskan ibadahnya, apa saja kesibukan-kesibukan yang bisa menyibukkan dia dari kebaikan, yang dia akhirnya menghalangi tugas-tugas ia di hari tersebut. Mikirin. Ya. Wal yatafakkar fi ni'amillah ta'ala liyatawaffar syukrahu. Dan hendaklah ia memikirkan tentang nikmat-nikmat Allah supaya ia bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bagus Pak, pagi-pagi kita sudah mengatur strategi gimana supaya saya bisa tetap zikir kepada Allah, supaya saya bisa tetap salat duha. Bagaimana supaya saya di hari ini supaya tetap bisa mendapatkan ilmu. Bagaimana caranya, pikirkan baik-baik. Karena berapa banyak orang yang berkata, aduh saya sibuk kerja. Ya, ada yang bertanya kepada saya, Ustadz, kalau Ustadz dan penuntut ilmu enak, saya sibuk kerja, susah nuntut ilmu. Saya nanya ke dia, Pak, Bapak kerja berapa jam? Ya 8 jam sih. 8 jam, oke. Bapak tidur malam berapa jam? 8 jam. 8 tambah 8 berapa Pak? 16 jam, oke. Sehari semalam berapa jam Pak? 24 jam. Oke, 24 kurangi 16 berapa Pak? 8 jam. Terus 8 jam sisa kemana Pak? Ya di perjalanan ngapain aja? Kalau antum di Jakarta mungkin bisa di perjalanan bisa sampai 2 jam, 3 jam macet. Selama di perjalanan tuh ngapain aja Pak? Melamun. Betapa sangat sayangnya di perjalanan sambil macet-macetan kita cuma ya nyetir doang, nggak zikir, nggak sambil mendengarkan kaset ceramah, tidak memaksimalkan waktu itu untuk apa? Ya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wah, rugi banget deh. Ya, rugi banget. Ya, sebetulnya kalau kita mau hitung-hitung ya per hari kita itu ada waktu sebetulnya untuk membaca, ada waktu, cuman kita kurang memaksimalkannya, itu saja. Ya. Kemudian kata beliau, ini wirid yang pertama nih. Wirid yang pertama dari kapan sampai kapan? Dari terbit fajar sampai terbit matahari. Jadi tugas kita di situ apa? Selain sholat subuh, banyak berdoa dan berzikir yang sudah kita sebutkan tadi. Ya. Al-wirdu tsani, sekarang masuk ke wirid yang kedua. Ma baina tulu'i syams ila duha, itu antara terbit matahari sampai waktu duha. Wa dzalika bi mudhi 3 sa'at minan nahar, itu dengan berlalunya 3 jam dari siang. Idza furidun nahar 12 sa'ah, kalau siang itu ada 12 jam. Wa huwa rubu, ini yang seperempatnya. Wa hadza waqtun syarif, dan ini waktu yang mulia. Wa fihi wadhifatan, di waktu ini ada 2 tugas. Ihdahuma sholatu duha, yang pertama sholat duha. Ya. Tapi ingat ya, sholatnya jangan pas matahari terbit, enggak boleh. Biarkan matahari agak tinggi sedikit.
Ya. Wa tsaniyah ma yata'allaq bin nas min iyadati marid atau tashyi'i janazah atau huduri majlis ilm atau qada'i hajati muslim. Kemudian waktu yang keduanya wirid yang keduanya yang berhubungan dengan manusia. Berupa misalnya kalau ada yang sakit kita jenguk. Kalau ada yang meninggal kita iringi jenazahnya. Demikian pula kita menghadiri majelis ilmu atau kita membantu menyelesaikan hajat seorang muslim. Ya. Kalau ternyata tidak ada juga, ya sudah, kata beliau, tasyaghala bil qiraah. Ya, dia sibukkan dengan membaca Quran dan zikir. Ya. Ini wirid yang kedua. Al-wirdu tsalits, wirid yang ketiga, min waqti duha ila zawal. Dari waktu duha sampai zawal. Dari waktu duha sampai apa? Zawal. Wal wadhifah fi hadzal waqt, maka tugas kita di waktu ini ada 4 macam. Wa ziyadatu amrayn, dan ditambah 2 lagi. Ahaduhuma, yang pertama tugas kita di waktu itu apa? Al-istighal bil kasbi wal ma'ash, yaitu cari harta, cari nafkah, cari rezeki. Wa huduris suq, pergi ke pasar, dagang pergi ke mana? Ya, fa in kana tajiran falyatjar bisidqin wa amanah. Kalau dia pedagang, hendaknya dia berdagang penuh dengan kejujuran dan amanah. Wa in kana sahibu sun'ah, kalau dia pekerja, maka dia bekerjalah dengan penuh nasihat, yang penuh amanah. Ya. Kemudian jangan sampai ia kering dari zikir kepada Allah dalam seluruh pekerjaannya tersebut. Jadi artinya kalau antum pergi ke pasar jual beli, antum cari nafkah di saat itu, jangan lupa juga lisan kita selalu banyak apa? Berzikir. Antum kerja di kantor juga berzikir. Kecuali kalau antum berzikir malah mengurangi kesungguhan antum dalam bekerja, ya jangan kalau begitu. Karena melaksanakan pekerjaan kantor itu hukumnya wajib, Pak. Itu amanah masalahnya. Iya. Maka kita harus kita bekerja dengan kesungguhan itu sangat dicintai oleh Allah loh, Pak. Disebutkan dalam hadis bahwa Nabi SAW sabda, innallaha yuhibbul abda idza amila amalan atqanahu. Allah itu cinta kepada seorang hamba kalau dia bekerja itu profesional. Kalau dia benar-benar profesional, bagus dia dalam pekerjaannya, Allah cinta kepada dia. Tapi kalau kita terkadang ya berangkat kerjanya udah molor, pas kerjanya juga males-malesan, pulang kerjanya juga paling cepat duluan. Aduh, gimana coba akan bagus seperti ini? Bagaimana Allah akan cinta kepada kita kalau kita begitu cara kerjanya, Pak? Iya, disiplin. Islam itu mengajarkan kita disiplin, profesional, sungguh-sungguh. Ya. Wathani, kemudian wirid yang kedua, jangan lupa ada qailulah. Jangan lupa ada apa? Qailulah. Apa qailulah itu, Pak? Qailulah itu kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia banyaknya disebutnya dengan tidur siang. Sebetulnya terjemahannya kurang tepat. Yang paling bagus itu qailulah itu istirahat siang. Kenapa? Karena qailulah itu tidak harus tidur, kata para ulama. Qailulah itu yang penting kita istirahat walaupun sejenak, 5 menit, 10 menit, dah kita bangun. Walaupun kita nggak tidur, itu namanya apa? Qailulah. Ya. Dan qailulah ini, Pak, sangat ditekankan oleh Rasulullah. Sampai Rasulullah mengatakan qilu fa inna syaitan la yaqil. Istirahat sianglah, karena setan itu tidak istirahat siang. Jadi upayakan kalau Bapak misalnya di kantor kerja, ya pas kemudian jam istirahat siang itu ada qailulah walaupun cuma 5 menit nggak masalah. Qailulah sebentar istirahat, berbaring, ya, pejamkan mata sedikit. Ya, yang penting istirahat 5 menit, 10 menit dah selesai. Makanya yang kata para ulama qailulah yang terbaik itu yang bagus itu tidak lebih dari 1 jam. Lebih dari itu kurang bagus. Qailulah, ya. Dan subhanallah, Pak, di sebuah universitas London sana mereka meneliti sebuah penelitian tentang apa sih faidah qailulah untuk kesehatan.
Ternyata mereka menemukan sesuatu yang luar biasa. Ternyata istirahat siang itu Pak menguatkan hafalan. Kemudian menambah umur, menurut mereka begitu. Menambah umur. Ya. Menjauhkan dari stroke dan yang lainnya. Masya Allah. Ternyata hanya agama Islam yang menganjurkan tidur istirahat siang. Masya Allah, jangan lupa tuh ya, qailulah. Ya. Jangan kayak setan ya, kelayaban terus. Ya, qailulah, ada istirahat siang. Ya. Kama yu'inu sahur ala siyamin nahar fa in nama falyajtahid fil intibah qabla zawal biqadri al-istidad lis-shalah qabla dukhulil waqt. Ini sama dengan sahur bagi mereka yang mau puasa. Ya. Maka demikian pula orang yang qailullah insyaallah juga bisa membantu dia untuk tahajud. Kalau dia istirahat di waktu siangnya cukup, insyaallah di waktu malam dia bisa tahajud biiznillah. Ya. Kata beliau, wa'lam anna al-laila wan nahar 24 sa'ah. Ketahuilah, siang dan malam itu ada 24 jam. Ini di zaman Imam Ghazali sudah ada jam loh, Pak. Dan beliau mengatakan ini kan buku ini ikhtisar dari kitab Minhajul Qasidin. Minhajul Qasidin itu ikhtisar dari kitab Ihya Ulumuddin. Jadi buku aslinya Ihya Ulumuddin Imam Ghazali. Kemudian dipilih-pilih lagi, ya jadilah kitab Minhajul Qasidin. Kemudian sama Ibnu Qudamah ringkas lagi, dipilih-pilih lagi. Jadi Mukhtasar Minhajul Qasidin. Masya Allah. Ya. Kata beliau, sehari semalam itu ada 24 jam. Fal-i'tidal an yanam min dzalika bi thuluth. Yang paling bagus tidur dari 24 jam itu sepertiganya. Sepertiga dari 24 jam berapa? 8 jam. Beliau mengatakan bahwa tidur yang paling bagus itu 8 jam. Cuma masalahnya Pak, kalau kita kayak kurang Pak. 8 jam biasanya buat anak-anak. Kalau udah tua biasanya 6 jam. 7 jam udah cukup udah. Ya. Faman nama aqal min dzalik lam ya'man ittirab badani. Siapa yang tidurnya kurang dari 8 jam, tidak aman akan terjadi sesuatu di badannya, kata beliau. Ya, artinya kesehatannya terganggu. Waman nama aktsar min dzalika tarakasaluhu. Tapi kalau siapa yang tidur lebih 8 jam, biasanya banyak malesnya. Enggak bagus juga. Fa idza nama aktsar min dzalika fil lail fala wajha li naumi fin nahar. Kalau ternyata di waktu malam sudah tidur 8 jam, di waktu siang enggak usah tidur lagi. Kenapa? Udah cukup. Ya. Man naqasa minhu istaufa man naqasa fin nahar. Tapi kalau di waktu malamnya kurang tidurnya, hendaknya di waktu siang disempurnakan. Begitu kata beliau, untuk bisa menjaga keseimbangan tubuh kita. Ya, Masya Allah ya. Islam itu bukan hanya mengurus masalah akhirat Pak. Masalah kesehatan badan saja diurus. Ya. Makanya Islam itu agama universal. Semua diurus dalam Islam. Kita bukan cuma mikirin bagaimana sholat, tapi juga gimana supaya kita sehat juga. Penting itu. Ya. Al-wirdur rabi, wirid yang keempat. Ma baina zawal ilal farad min salati dhuhr. Dari semenjak tergelincir matahari sampai selesai salat zuhur. Wa huwa aqsar auradin nahar wa afdaluha, dan ini wirid yang paling pendek tapi paling utama kata beliau. Wa yang bagilahu fi hadzal waqt idza adana al-muadzin an yujibahu bimithli qawlihi. Maka di waktu ini ketika terdengar adzan, upayakan kita sibukkan menjawab adzan. Bapak tahu tidak keutamaan menjawab adzan apa? Ya, besar Masya Allah. Kata Rasulullah, siapa yang menjawab muadzin dari hatinya langsung, maka Allah ampuni dosanya yang lalu maupun yang akan datang. Iya. Makanya Masya Allah, ya, besar pahalanya.
Tsumma yaqumu fayusalli 4 rakaat. Jangan sia-siakan juga untuk salat 4 rakaat sebelum zuhur. Ya. Wa yustahab an yutilahunna, bagusnya sih dipanjangkan kalau ternyata tidak dikhawatirkan apa? Segera qomat. Kenapa? Fa in abwabas sama tuftahina izin, karena di waktu itu pintu-pintu langit dibuka. Ya. Tsumma yusalli adh-dhuhr wa sunnataha, kemudian ia salat zuhur dan sunnah setelahnya. Ya. Itu 4 rakaat juga kalau bisa. Karena untuk zuhur itu ada 3 macam, Pak. 2 sebelum, 2 setelah. Yang kedua 4 sebelum, 2 setelah. Yang ketiga 4 sebelum dan 4 setelah. Dan semuanya hadisnya sahih, Pak. Sebutkan dalam hadis, man hafadha ala thintai asyrata raq'ah bunya lahu baitun fil jannah. Siapa yang betul-betul menjaga 12 rakaat sehari semalam, dibangunkan untuknya rumah di surga. Itu 2 sebelum subuh, 4 sebelum zuhur, 2 setelah zuhur, 2 setelah maghrib, dan 2 setelah isya. Masya Allah. Kalau kita jaga terus itu, kata Rasulullah, dibangunkan rumah di surga. Bayangin, Pak. Kalau Bapak mau bangun rumah di dunia pakai apa, Pak? Nyari duit, capek. Kalau kita pengen dibangunkan rumah di surga, jaga nih, kata Rasulullah, 12 rakaat ini. Yang satu yang lain, siapa yang menjaga 4 sebelum zuhur dan 4 setelah zuhur, maka ia tidak disentuh neraka. Ini berat memang, Pak. Karena waktu zuhur ini waktu sibuk biasanya. Tapi kalau kita bisa jaga, luar biasa itu. Tapi yang paling bagus ya, kita lakukan sholat sunnah itu di mana? Di rumah, kalau bisa. Ya. Al-wirdul khamis, wirid yang kelima. Ma ba'da dzalika ila al-'asr. Itu setelah sholat zuhur sampai asar. Fayustahabu lahu fi hadzal waqt al-ishtighal bidzikri was-shalah wa fununil khair wa min afdhalil a'mal intidharus shalah ba'da shalah. Maka disunahkan pada waktu itu sibukkan dengan zikir, salat, demikian pula amal-amal kebaikan yang lain. Apalagi kalau dia berada di masjid sampai salat berikutnya, itu lebih bagus lagi. Karena kan kita udah, ini menunjukkan, Pak, istirahat siang itu yang bagus sebelum zuhur. Makanya disebutkan dalam satu riwayat, dahulu para sahabat biasa tidur siang atau istirahat siang itu qailullah sebelum zuhur, kecuali hari Jumat. Maka mereka jadikan qailulahnya setelah Jumatan. Ya. Jadi itu akal Islam. Tapi kalau misalnya kita sebelum zuhur enggak bisa qailulah, ya kita upayakan qailulahnya setelah zuhur. Ya. Kok enggak disebutin makan siang sih? Ya makan siang ya baguslah kalau enggak puasa, ya. Enggak disebutkan oleh beliau karena beliau ingin hanya menyebutkan tentang tugas-tugas ibadah waktu itu. Ya. Al-wirdus sadis. Kemudian wirid yang keenam. Idza dakhala waqtul 'asar ila an tasfarra syams. Kalau masuk waktu asar sampai matahari menguning. Walaysa fi hadzal waqt salatun siwa 4 rakaat bainal adzanain thumma furidal 'asru. ثم يتشاغل بالأقسام الأربعة التي سبق ذكرها في الورد الأول والأفضل في تلاوة القرآن بالتدبر والتفهم. Kata beliau, di saat ini yang kita lakukan apa? Salat asar, tapi usahakan kita qobliyah asar 4 rakaat. Karena disebutkan dalam riwayat Abu Daud dengan sanad dan hadis itu hasan insyaallah, Rasulullah bersabda, rahimallahu mra'an shalla qabla al-'asri 4. Semoga Allah merahmati orang yang sholat sebelum asar 4 rakaat. Jadi kalau kita sholat 4 rakaat sebelum asar itu, Pak, didoakan oleh Rasulullah, semoga dirahmati. Masya Allah. Ya. Kemudian setelah itu sholat asar. Setelah itu kita sibukkan dengan zikir. Yang paling utama membaca Al-Quran. Setelah zikir pagi dan petang selesai. Ya. Kemudian mentadaburi dan memahami Al-Quran. Masya Allah. Ini wirid yang keenam. Al-wirdus sabis. Sekarang wirid yang ketujuh. Ini wirid siang ada berapa tadi? 7. Min isfirari syams ila an taghrub
dari matahari menguning sampai terbenam. Wahwa waktun syarif, ini waktu yang sangat mulia. Qala Hasan al-Basri, kanu ashadda ta'ziman lil ashi min awalin nahar. Al-Hasan al-Basri mengatakan dahulu salafus saleh lebih mengagungkan waktu sore ini dibandingkan waktu pagi. Ya, jadi menurut salafus saleh waktu sore itu lebih utama dibandingkan waktu apa? Pagi. Fa yustahabu fi hadzal waqt at-tasbih wal istighfar khassah, dan disunahkan waktu itu banyak-banyak bertasbih dan istighfar kepada Allah. Banyak berzikir kepada Allah. Ya. Nah ini akhi azani Allah wa iyyakum 7 wirid di waktu siang.